Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refafiana Nadira dengan NIM 18 dari kelas G5A. Di video ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum survei konsumsi pangan, analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode FFQ. Baik, yang pertama adalah latar belakang, di mana pola makan itu berperan penting dalam menentukan status gizi karena mencerminkan jenis, jumlah, dan frekuensi pangan yang dikonsumsi. Di mana untuk menilai hal tersebut, dibutuhkan suatu survei konsumsi pangan yang valid dan reliable. Nah, salah satunya menggunakan FFQ, di mana FFQ ini itu diimplementasikan untuk mengetahui frekuensi konsumsi berbagai jenis makanan dalam suatu periode tertentu, misal bulan atau tahun, dan banyak diaplikasikan dalam suatu penelitian gizi tertentu. Nah, di mana FQ ini tuh metode yang cukup sederhana, murah, serta mampu menggambarkan hubungan pola makanan dengan suatu penyakit, namun memiliki keterbatasan karena tidak dapat menghitung asupan harian secara tepat dan sangat bergantung pada ingatan responden tersebut. Nah, melalui praktikum FFQ ini tuh, mahasiswa diharapkan dapat memahami teknik survei konsumsi pangan serta memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan instrumen penelitian gizi, yaitu FFQ. Nah, tujuan dari praktikum ini dapat yang pertama, bagaimana penerapan metode FFQ tersebut dalam pengumpulan data konsumsi pangan, dan yang kedua, bagaimana metode FFQ itu dapat digunakan untuk menggambarkan suatu frekuensi konsumsi berbagai kelompok bahan makanan, dan yang tiga, bagaimana hasil analisis data FFQ dapat disajikan dalam bentuk visual seperti tabel, diagram batang, maupun diagram lingkaran. Lalu yang keempat, bagaimana interpretasi pola konsumsi bahan makanan responden yang diperoleh melalui metode FFQ ini. Nah, baik, langsung saja ke hasil dari FFQ, di mana biodata responden saya bernama Yusti Derita dengan inisial YA, yaitu jenis kelaminnya perempuan, lahir di 8 Juli 2005, berusia 20 tahun, di mana tanggal interviewnya ini tuh di tanggal 2 September 2025, dengan nama interviewernya saya sendiri, Rafa Kaila Nadira. Nah, berikut merupakan data FFQ dari YA tersebut. Nah, di mana di sini saya mengajukan pertanyaan ke Yusti, bagaimana konsumsi dari bahan-bahan makanan yang tertera di FFQ ini. Nah, di mana setelah didapatkan, saya kalikan dengan scoring, yaitu dengan tidak pernah 0, 1 sampai 2 kali per bulan 5, 1 sampai 2 kali per minggu 10, 3 sampai 4 kali per minggu 15, 1 kali per hari 20, lebih dari 1 kali per hari itu 25. Di mana scoring ini tuh digunakan untuk mempermudah penganalisisan data. Baik, langsung saja ke analisis data dari responden. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan dari YA ini konsumsi tertingginya berada pada kelompok bahan makanan, saus, dressing, dan rasa bubuk, yaitu dengan skor 75 atau sebesar 18,1%. Sedangkan untuk konsumsi terendah berada di kelompok makanan susu dan produk susu bubuk serta produk pangan untuk keperluan gizi khusus, di mana skornya tuh 0 atau 0%. Nah, selanjutnya untuk menilai frekuensi dan kategori, baik itu jarang atau sering, nah dibagi dua kategori, di mana jarang itu tidak pernah 1 sampai 2 kali per bulan, 1 sampai 2 kali per minggu, sedangkan untuk kategori sering itu di frekuensi 3 sampai 6 kali per minggu, 1 kali per hari, dan lebih dari 1 kali per hari. Nah, di mana didapatkan hasil di responden DA ini itu di bahan makanan yang tertera di FFQ tersebut itu seringnya hanya 28,9%. Lalu untuk jarangnya sangat banyak, sangat besar, yaitu di 71,1%. Nah, di mana hal ini dapat dikatakan bahwa mayoritas dari responden YA ini tuh cenderung jarang mengonsumsi bahan makanan yang terdapat pada questionnaire FFQ sama 1 bulan terakhir ini. Baik, selanjutnya merupakan rekap data dan analisis FFQ kelompok, sama halnya perhitungan dengan individu, namun di kelompok ini langsung direkap dan didapatkan data seperti yang tertera pada layar. Nah, di mana didapatkan di data kelompok ini tertinggi adalah dikonsumsi saus, dressing, dan rasa bubuk dengan skor 925 atau sebesar 22,8%. Lalu untuk konsumsi kelompok bahan makan terendah terdapat di produk pangan untuk keperluan gizi khusus dengan skor 15 atau sebesar 0,4%. Nah, di mana disajikan data juga berbentuk diagram batang dan diagram lingkaran untuk mempermudah penganalisisan data. Baik, selanjutnya adalah pengkategorian, di mana untuk pengkategorian di data kelompok ini digunakan dua kategori juga, jarang dan sering, namun cut off-nya menggunakan rata-rata dari total konsumsi setiap bahan makan tersebut. Nah, didapatkan dari data saya adalah skor rata-ratanya sebagai cut off adalah 316. Dikatakan jarang itu jika kurang dari 316, dan dikatakan sering jika lebih dari 316. Nah, didapatkan juga di data saya, yaitu kategori jarang ada 6 kelompok bahan makan, dan di kategori sering ada 7 kelompok bahan makan. Baik, selanjutnya adalah penganalisisan efek kelompok berdasarkan frekuensi dari jumlah respondennya. Nah, yang paling kiri itu merupakan penjabaran dari penganalisisan ini, lalu saya rekap seperti gambar yang di tengah, di mana semua N ini harus berjumlah 16, yaitu sejumlah dengan anggota kelompok yang saya
wawancarai. Nah, lalu didapatkan juga dari data rekapitulasi ini, yaitu sebarannya berupa diagram batang. Dengan diagram batang ini, kita akan semakin mempermudah untuk membaca hasil dari analisis data itu. Nah, didapatkan analisis datanya itu, konsumsi bahan makanan ini juga dikelompokkan menjadi dua kategori, seperti sebelumnya, jarang dan sering. Nah, untuk jarangnya itu di frekuensi tidak pernah 1 sampai 2 kali per bulan, 1 sampai 2 kali per minggu. Untuk sering, 3 sampai 6 kali per minggu, 1 kali per hari, dan lebih dari 1 kali per hari. Nah, di mana didapatkan mayoritas responden ini berada pada kategori konsumsi jarang, yaitu 87 sampai 100% dengan rata-ratanya itu 14 sampai 16 responden yang mengonsumsi jarang pada bahan makanan yang tertera pada FFQ. Nah, untuk kelompok bahan makanan dengan konsumsi sepenuhnya jarang itu terdapat pada produk makan untuk keperluan gizi khusus dan makanan cepat saji. Nah, sedangkan untuk kelompok bahan makanan dengan konsumsi sering tertinggi ada di saus, dressing, rasa bubuk yaitu 30% atau sebanyak rata-rata 2 responden. Lalu untuk produk bakery 7% atau 1 responden, serealia dan produk serealia 6% atau 1 responden, produk daging dan unggas 6% atau 1 responden, dan produk ikan 6% atau 1 responden. Nah, berikutnya merupakan penganalisisan dalam bentuk diagram lingkaran, di mana diagram lingkaran ini digunakan untuk menganalisis bagaimana proporsi konsumsi suatu bahan pangan, suatu kelompok bahan pangan. Nah, di mana di FFQ ini tuh terdapat 13 kelompok bahan pangan, dan konsumsi sering atau jarangnya di suatu kelompok yang saya gunakan itu tertera pada layar, di mana dapat dilihat ini banyak sekali, sebagian besar adalah mayoritas jarang mengonsumsi bahan makanan yang tertera pada FFQ yang digunakan. Nah, hal ini berarti menggambarkan bahwa sehari-harinya di bahan makanan yang tertera di FFQ itu tidak sering digunakan dari responden-responden yang digunakan. Nah, dari kesimpulannya itu, di mana hasil dari praktikum FFQ ini itu menunjukkan bahwa pola makan konsumsi responden itu lebih banyak berada pada kategori jarang, di mana konsumsi tertingginya terdapat pada saus, dressing, dan rasa bubuk, sedangkan terendahnya pada produk ikan dengan tidak ada konsumsi susu bubuk dan pangan khusus gizi. Nah, untuk kelompok, sebagian kelompok pangan seperti minuman, makanan ringan, bakery, serealia, produk daging, serta saus dan perasa lebih sering dikonsumsi di data kelompok. Nah, secara umum, pola makan responden ini masih didominasi makanan seperti olahan, seperti pada data yang disajikan, di mana sementara konsumsi protein hewani dan pangan yang bergizi itu seimbang itu relatif rendah. Nah, sarannya bagaimana? Di mana seperti yang kita ketahui, metode FFQ ini memiliki kelemahan, terutama karena sangat bergantung pada ingatan responden dan terbatas pada pangan lokal yang biasa dikonsumsi. Nah, sehingga hal ini itu merentankan terjadinya bias. Nah, oleh karena itu, daftar bahan makanan itu perlu disesuaikan dengan kebiasaan makan kelompok yang diteliti, sehingga untuk konsumsi sering itu akan semakin banyak muncul. Nah, dan responden itu juga perlu diberi penjelasan agar memahami pertanyaan yang dengan baik. Nah, untuk meningkatkan akurasi FFQ, nah bisa juga digunakan dipadukan dengan metode lain seperti 24-hour food recall atau food record, sehingga gambaran kecukupan gizi itu lebih menyeluruh. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk pengerjaan praktikum ini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.